warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Atik Muthaharoh. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan 2022. Saya jurusannya adalah Bahasa Inggris kategori 002. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022 akan mengambil video pembelajaran guna mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I am fine. Thank you. Oke, who's absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Oke, nggak ada ya. Dan semuanya all present today. And before we start our lesson, please pray together. Oke, siapa yang jadi ketua kelasnya? Pimpin doa dulu. Dengan dilipat doa mulai. Okay, thank you. Last week, what was we learn? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Text descriptive. Nah, for the day, after you studied about descriptive test, jadi setelah kamu mempelajari tentang text descriptive, we continue our lesson about text report. Ya, jadi kita melanjutkan tentang text report. What is the difference between text descriptive and report? Apa yang kamu ketahui tentang perbedaannya text descriptive sama report? Ada yang tahu? Jadi text report sama text descriptive itu hampir sama ya. Jadi nanti bedanya nanti kita akan lihat video ya. Jadi sebelumnya nanti kita tujuan belajar kita hari ini itu untuk mempelajari tentang text report. Jadi di dalam text report apa sih yang membedakan text report sama text descriptive? Terus di situ nanti tensesnya kita pakai apa? Nah, bagian-bagiannya gimana? Language feature-nya gimana? Itu nanti akan kita bahas di dalam text report. Jadi text report itu membahas sesuatu secara umum. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat project. Jadi projectnya nanti kalian membuat e-book ya. Jadi yang namanya booklet. Jadi kamu buat aplikasi Canva, terus kamu membuat e-booknya. Jadi nanti kalian setor ke saya itu linknya. Jadi link nanti kalian kita buat kelompok, terus kamu nanti buat e-booknya, terus kirim linknya lewat WA ke saya. Terus nanti minggu depannya kalian presentasi. Nah, jadi seperti halnya kalau hewan itu kan dikelompokkan ya kan. Jadi kalau di dalam pelajaran biologi kamu mempelajari hewan dikelompokkan, ada yang dikelompokkan berdasarkan makanannya, ya kan? Itu kalau hewan dikelompokkan berdasarkan makanannya ada apa saja? As you know yang kamu tahu ada hewan apa saja? Kalau berdasarkan makanannya, herbivora, and then carnivora, and then omnivora. And kalau based on habitatnya itu ada binatang apa saja? Darat, laut or water? Water ya, aquatic animals, and then amphibi. Itu kalau tentang fauna. And then kalau tentang flora
Jadi kalau manusia kamu paksa tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, itu nanti dia juga tidak akan bisa survive, ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu text report. Nah, kamu lihat di dalam video nanti, diamati apa sih yang membedakan text report sama text deskriptif. Kita lihat video ini ya. Report Oke, text. diperhatikan ya. Report text is text that describe the way things are in general. Report text adalah teks yang mengabarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan benda secara umum. Jadi benda yang digambarkan adalah benda yang umum, tidak hanya ada satu di dunia, tapi banyak sekali di dunia. Contohnya misalnya animal, plant, technology, dan fenomena. Animal, contohnya seperti blue parrot. Nah, blue parrot ini tidak cuma hanya ada satu di dunia, tapi banyak sekali di penjuru dunia. Contoh lagi panda. Panda jumlahnya tidak cuma hanya satu, tapi banyak sekali panda yang bisa kita temukan. Beda. Kemudian kalau tanaman, misalnya orchid, kemudian mangrove, ada tanaman semak. Kalau teknologi, misalnya seperti sepeda, kita kan bisa menemukan sepeda di mana saja kan. Banyaknya sepeda itu banyak sekali dan dia digunakan secara umum. Mobile phone. Kalau fenomena alam, contohnya seperti tsunami dan juga flood atau banjir. Nah, report text it is usually referred to the result of systematic observation and analysis. Report text ini biasanya mengacu pada hasil penelitian dan juga analisis yang sistematik. Ciri report text yang berikutnya is usually use scientific name. Report text ini mempunyai ciri yang sangat khas dari teks-teks yang lain karena dia biasanya menggunakan nama-nama ilmiah. Terus berikutnya kita ke tipe dari report text. Tipe-tipe dari report text yang biasa kita temui biasanya berupa teks tentang animal, kemudian tentang tumbuhan, plant, teknologi, dan yang terakhir berupa tentang fenomena alam. Tipe yang pertama adalah tentang animal. Contohnya seperti elephant. Nah, elephant ini itu adalah umum, jadi menjelaskan tentang gajah secara umum. Karena kita bisa menemui gajah dimanapun, tidak hanya satu gajah tetapi banyak sekali gajah. Kata-katanya menjelaskan kata-kata yang umum ya. Kemudian ciri yang kedua yang tadi biasa saya katakan, kenapa ini dikatakan text report? Karena dia ada scientific name-nya, Loxodonta africana. Dari sini sudah jelas. Yang pertama, dari judulnya, ini adalah elephant, binatang hewan umum. Jadi dimanapun ada banyak ya. Kemudian ada nama ilmiahnya. Yang kedua, tiger. Sudah jelas, dari judulnya tiger. Ada banyak sekali harimau dimanapun. Dan ada lagi nama ilmiahnya. Tanpa kita harus membaca teks semuanya, dari judul dan dari teks di sini kalau udah kelihatan itu ada nama ilmiahnya, berarti dia adalah text report. Contoh berikutnya misalnya ini, dates. Ini adalah kurma. Ada nama ilmiahnya juga, Onychodactylifera. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan bahwa teks ini adalah text report. Kaktus. Nama kaktus di mana-mana bisa kita temukan ya. Ada nama ilmiah kah? Nah, ada. Ada nama ilmiah misalnya Cactaceae. Ini jelas text report. Kemudian mobile phone, teknologi mobile phone. Ada mobile phone-nya. Dia juga menggunakan berikutnya mobile phone. Tentang teknologi, dia menjelaskan tentang mobile phone secara umum. Drone. Lalu, apa bedanya antara report text dan juga descriptive text? Karena report text sama-sama mendeskripsikan hewan,
descriptive text juga sama-sama mendeskripsikan hewan. Namun perbedaannya terletak pada text itu menjelaskan benda yang hanya ada satu di dunia. Jadi benda yang sangat khusus. Sedangkan report text dia menjelaskan benda yang umum. Kita bisa lihat judulnya di sini. My cat. Kalau descriptive text ini ada my-nya, my. Sedangkan dari judulnya kalau report text dia hanya cat or chick tanpa my. Dari pertama sudah beda, judulnya saja sudah beda. Ada my dan tidak ada my. Kalau dia hanya umum judul misalnya cat, orchid, tiger, elephant, benda-benda umum tanpa ada kata my, itu berarti dia report text. Ciri yang berikutnya, kalau descriptive text dia tidak ada istilah ilmiahnya. Jadi hanya mendeskripsikan ciri-ciri fisik dan sebagainya. Sedangkan report text biasanya selalu disertai dengan scientific term. Ada istilah-istilah ilmiahnya. Kita ke contoh teksnya sekarang. Nah, descriptive text dari judul kita bisa melihat di sini ada my, sedangkan di sini tidak ada my. Sama-sama cat, sama-sama kucing. Tapi kalau di sini ada kata my dan sedangkan di sini tidak ada, maka yang teksnya ini masuknya descriptive text, sedangkan yang ini yang cat saja masuknya adalah report text. Kita lihat di teks yang ini, nggak perlu kita baca semuanya, cuma kita lihat doang, kita bacanya cepat gitu ya, skimming itu. Kalau di sini tidak ada yang namanya scientific term, berarti dia descriptive text. Sedangkan di sini, lihat ada kata values or values. Berarti karena ada yang namanya scientific term, berarti teks cats ini adalah report text. Sudah jelas? Lalu apa sih tujuan dari report text? Nah, jika ada text, why is the text written? What is the purpose? What is the social function? And what is the writer intention? Secara umum, tujuan dari report text adalah to describe blah 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 in general. Misal, to describe cats in general, to describe orchid in general, to describe cactus in general. Jadi mendeskripsikan benda secara umum. Itu ada tujuannya. Sedangkan untuk tujuan khususnya itu ada berbeda-beda. Kalau teks itu berupa fenomena alam, contohnya seperti banjir, kemudian gempa bumi, tsunami, maka tujuan yang pertama adalah to make people know, untuk membuat seseorang tahu what, why, when, how, such a fenomena untuk membuat orang tahu bagaimana dan kapan, mengapa sebuah fenomena alam itu terjadi. Yang kedua, to inform people how to handle certain disaster, untuk menginformasikan kepada bagaimana cara mengatasi apabila terjadi bencana. Dan yang ketiga, to warn people the changes certain disaster, untuk memperingatkan orang tentang bahaya dari suatu bencana. Itu kalau fenomena alam. Sedangkan kalau tentang animal atau plant, tanaman, misalnya seperti paus biru, kemudian tiger, Rafflesia arnoldi, monstera misalnya. Nah, tujuannya yang pertama, to describe its life, untuk mendeskripsikan bagaimana kehidupannya. Kemudian to highlight its specialty, untuk meng-highlight apa sih sesuatu yang istimewa dari itu. To make people aware of them, and then to ask or persuade people to protect them, untuk meminta orang atau membujuk orang untuk melindungi misalnya binatang, kemudian juga tumbuhan. Kemudian to inform its reduction number, untuk memberitahu kita, menginformasikan kepada kita tentang penurunan populasinya. Dan to talk about their trip. Dan yang terakhir, to share its uniqueness. Lalu apa sih generic structure dari report text? Report text mempunyai dua generic structure. Yang pertama adalah general classification. General classification ini menunjukkan klasifikasi secara umum, aspek-aspek umum, misalnya kayak namanya. Biasanya general classification ini terletak di paragraf pertama. Sedangkan generic structure yang kedua adalah tentang description-nya.
Deskripsinya ini bisa berisi tentang physical appearance-nya, karakteristiknya, behavior-nya, function-nya, dan lain sebagainya. Nah, description ini biasanya terletak di paragraf kedua sampai terakhir. Selama GP Protes. Yang pertama, dia menggunakan general noun, misalnya seperti tiger, monstera, airplane. Yang kedua, menggunakan polar present tense. Contohnya, tiger lives in the jungle. Yang ketiga, report text sering menggunakan passive voice. It is strong for protection. Berikutnya, menggunakan scientific term. Ini menjadi ciri khusus yang tidak dimiliki oleh teks lain. Dalam report text itu menggunakan istilah-istilah ilmiah. Contohnya adalah RCI dan juga Praterat phrasing. Menggunakan timeless phrasing. Contohnya often, usually, always, dan yang terakhir menggunakan negative verb is, are, seems. Sekarang kita lanjut menganalisis text report. Sudah ada teks tentang kaktus. Dari judulnya sudah kelihatan kaktus. Dia ini adalah general noun, benda-benda umum. Yang kedua, ada kata cactaceae dan juga caryophyllus. Nah, cactaceae dan juga caryophyllus ini adalah nama-nama ilmiah. Jadi bisa dipastikan bahwa teks ini berupa teks report. Kita lanjut ke menganalisis generic structure dari kaktus. Paragraf pertama, karena di sini berupa nama kaktusnya apa, berasalnya dari mana, maka bisa dipastikan paragraf pertama ini adalah general classification. Sedangkan untuk paragraf kedua, ini adalah description. Paragraf ketiga juga berupa description. Kita lanjut ke analisis language features-nya. Kaktus, cacti, ini adalah berupa general noun. Ada is, are lagi, ini termasuk relative form. Caryophyllus, photosynthetic, ini adalah scientific term. Often, timeless present. Sedangkan cactus is any member of plant family Cae. Kemudian ada lagi cacti are unusual and distinctive plants. Ini termasuk dari simple present tense. They are often used as ornamental plants. They are grown for protection of property from wild animals. Ini maksudnya di hasil voice. Itu tadi seluruh analisis mengenai generic structure dan juga language features dari text report. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you next time. What do you think about text report? Text report tadi menjelaskannya spesifik or general? Kalau text report tadi menjelaskannya secara spesifik atau general? As general. Jadi kalau text report penjelasannya dia secara general. Ini yang membedakan dia sama text descriptive. Besides explain as general, selain secara general, apalagi tadi text report tadi bisa digunakan untuk apa saja? Animal, and then plant, fenomena, yes, fenomena, technology, and what is ini? Makes different about report and descriptive. Kalau dia tadi menggunakan animal
Kalau dia fakta berarti tensesnya kita menggunakan simple present. If we use pre-simple present, it means that we use verb one. Come here. Can you understand? Yes? Yes. Okay. If you understand, after that we make a group ya. Kita buat kelompok, and one group consists of three group. One group consists of 4 students. Ya, jadi kita buat 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 anak ya. Jadi kita bisa berhitung number 1 until number 4. Oke? From kamu kerjakan ini bersama kelompoknya ini one by one ya. Kerjakan ini dulu. Oke, kerjakan ini dulu. Kerjakan, nanti selanjutnya dikumpulkan. Kerjakan itu dulu. If you have any problems, you can ask to me ya. Jadi kalau kamu belum paham, kamu bisa tanya sama saya, oke? Come on. Have you done? Finished? Nanti kita akan nilai. Jadi ini nilai bagian. Tadi kan jadi penilaiannya itu meliputi pengetahuan. Nanti kalau presentasi itu berarti namanya penilaian keterampilan. Jadi sekarang ini adalah penilaian pengetahuan kamu. Oke, submit to me. Kumpulkan kepada saya. And then tetap ya stay in your group. Tetap di kelompoknya masing-masing. And then ini your job make a project. Projectnya membuat booklet, yes? Booklet. What is booklet mean? Jadi booklet ya. Jadi tugas kamu membuat booklet. Jadi kamu membuat seperti buku gitu. Nanti dibuat melalui aplikasi Canva ya. Jadi dibuat melalui aplikasi Canva, and then nanti di-download linknya. Linknya nanti dikirim ke saya di WA, namanya booklet. Jadi melalui aplikasi Canva. Sekarang kamu buat, sudah saya tentukan topiknya ya. Jadi yang kelompok 1 itu nanti pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Habitat. And then nomor 2 adalah berdasarkan makanannya. And kelompok ketiga itu berdasarkan tumbuhan ya, habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan. Ini up to you, kamu pilih salah satu. You, which one do you choose? Yang mana yang kamu pilih? Habitat of animal, or classification animal based on their feet, or ini habitat of plant. Which one do you choose? Habitat apa? Habitat animal. Animal. And you? Feed. The classification animal based on feed, makanannya. And you the last berarti adalah habitat of tumbuhan. Sekarang kamu buat ya, diselesaikan tadi ini text reportnya. Berarti nanti tinggal kalian kerja kelompok. Buat buat teks reportnya berdasarkan itu tadi. Ini berdasarkan habitat ya, jadi animal based on habitatnya. Di sini berdasarkan makanannya, and then itu tumbuhan.
tumbuhan berdasarkan habitatnya. Tadi kalau habitatnya tadi apa ada ya? Tumbuhan, land, animals, aquatic animal, and then amphibia. And based on foodnya itu ada herbivora, carnivora, and omnivora. And the habitat of plant tadi ada hydrophyte, xerophyte, saprophyte, sama halophyte. Oke. Ayo dibuat. Mana ini? What is your dictionary? Kamusmu mana? Ayo, teman. Oke, sudah? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 mana ya? Oke, yuk maju ke depan. Semua kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we are from the first group. My name is Dava. And then the classification animal based on habitat. There are amphibians, aquatic animals, and land animals. Number 1, amphibians. Amphibians are vertebrates that live in two places. They are water and land. Although they can live in two places, amphibians usually breathe with lungs. However, some of them breathe through skin. Amphibians are vertebrate animals that go through a process of metamorphosis in which their shape can change in every phase of their life, from eggs to adults. Animals classified as living in two places, including frogs, salamanders, turtles, tortoises, and caecilians. Wilderness, like this water animal as are animals
drinking water. Other animals eat water, contains seawater and fresh water. This tasty is studied good, not like seawater. This is whether animals can easily see or are as these animals that they want to, but each other animals normally swim, cats and fish. Animals that live on land are usually observed as subject. That's all? That's all with presentation. No. Is there any question for the first group? Ada pertanyaan untuk kelompok 1 about the classification animal based on their habitat. Jadi berdasarkan pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? No? Okay, I will ask you one question. How long did you do this project? 5 days. 5 days. Okay, 5 days. Which is yang membuatnya paling sulit itu membuat apanya? Kan ini membuat. Have you ever used Canva before? Kamu pernah nggak menggunakan aplikasi Canva sebelumnya? Pernah. Berarti it's easy for you to make it again. Jadi ini mudah bagi kamu untuk membuatnya kembali. Is that right? Okay. Thank you so much. Ya. Close your presentation. That's all with presentation. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause ya. Okay, please come forward. Okay, the group about the classification plan ya, based on their habitat. Okay, saya putarkan dulu yang punya ya, hasil projectnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Turkey. Oke, kamu lihat sini hasil projectnya. One person about brain classification research on habitat. I am Aurel. See? My name is Lucy. Your name is
and planes need to be preserved so as not to disturb the balance of the ecosystem. Types of planes based on their habitats adaptation is a special characteristic possessed by planes to live in certain areas. Plane adapts to maintain their survival. Based on their habitat, planes are divided into several types. Agak gambar-gambar. Oke ya, temennya udah dengar. Lovely, please. Number 1. Columbus Fine. Properties of compound and fine, living away, and the others. Examples of fine, normally our cactus and more Columbus Fine. For instance, of chromatic fines, normally the white was sounds first, and for a white was left choice, and for a long was and have a layer of chemical understanding of the plants. Number 2. Phytophthora plant. Phytophthora is a plant that lives in water areas. The characteristic of phytophthora plants, namely broad and then rivers, those means and giving both roots and stems. For example, mangrove plants, water lilies, lotus, and water spinach. These types of plants examine environments. These characteristics include roots and these rivers. Having many stomachs to starts evaporation, transpiration, and giving other layer of culture waste. For example, moss, mulchings, and hives. Columbus plant is a type of plant whose life is a layer with hexide, subplanted. For example, Columbus plant are some of the general characteristics of Columbus plant species. Of strong roots, positive and drainage, like some Subarachnoid are plants that live releasing the result of the overhaul or withering on other bodies because they do not have chlorophyll. For example, mushroom. To develop in the form of organic matter, it is come from organisms that have withered of this subarachnic characteristic of the plant. The word knowledge forms the version of healthy and fertility. Two young plants become mature males that grow on the chlorophyll. The adult plant produces two types of leaves, namely chlorophyll leaves and chlorophyll leaves. Number 4 is the most dominant phase in long leaves. That's all our present today. Thank you so much. Oke, is there any question for the last group? Ada pertanyaan untuk kelompok ketiga? No? No. How long did you do this project? 2 days. 2 days. Wow, luar biasa. Give a clap. Oke. Kelompok 3 membuatnya just for 2 days. Nice. According to you, it's easy for you to make this application. Mudah kamu membuat aplikasi ini? Ya, berarti kelas ini dari generasi teknologi. Ya.
Cari kata-kata. Okay, looking for the word-nya, translate-nya. And then kelompok kedua, is there any obstacle? Ada halangan? No? Oh, luar biasa kamu ya. Kelompok satu gimana? No. No. Oke, luar biasa. Oke, according to you, what we was learn ya, karena apa yang telah kita pelajari hari ini, report text itu apa? Report text itu apa? Jadi report text itu kita report text tadi kita bisa membuatnya dari apa saja? Fenomena alam, and then seperti lagi yang kamu presentasikan tadi tentang apa? Plant, animals, ya kan? And then teknologi juga kita bisa termasuk ke dalam teks. Apa yang membuatnya what makes different with descriptive text, yang membuatnya beda sama deskriptif? Itu tadi apanya? Kalau yang membuatnya beda sama deskriptif itu apa? Teks itu secara general, jadi dia membahasnya secara umum. Kalau deskriptif itu secara spesifik. Kalau my cat itu berarti teksnya apa? Deskriptif. Tapi but when you make cat as general, misalkan kucing itu berdasarkan kelompoknya ada yang berhitung pesek, itu kucing apa? Persia, ya kan? Nah itu berarti ke dalam teksnya adalah teks report. Terus lagi teks report, bagian-bagian dari teks report itu tadi ada 2 bagian. Bagian paragraf pertama itu bagian pengelompokannya, itu namanya bagian general classification. And then setelah membahas ke dalam tadi kayaknya dibahas ke berdasarkan habitatnya, ada amfibi, ada